Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Fariznya dengan NIM 230413701855 dengan jurusan Ekonomi Syariah. Saya akan membacakan materi yang berjudul tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sosial dan lingkungan TJSL merupakan konsep di mana perusahaan memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks perseroan terbatas berbasis syariah, TJSL tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata, tetapi juga memastikan bahwa semua aktivitas perusahaan tidak merugikan masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tersebut. Selanjutnya, landasan hukum TJSL dalam syariah. TJSL didasari oleh ajaran agama, termasuk ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga alam dan masyarakat. Contoh ayat yang relevan adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 205 yang mengingatkan agar manusia tidak membuat kerusakan di bumi. Selain itu, regulasi di Indonesia seperti UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan OJK mengatur bahwa perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial. Hal ini dipertegas dengan kewajiban zakat dan kegiatan sosial sebagai wujud tanggung jawab dalam syariah tersebut. Ada beberapa prinsip-prinsip syariah dalam TJSL. Dalam penerapannya, TJSL berbasis syariah harus memenuhi beberapa prinsip utama. Yang pertama, maslahah. Kemaslahan umum. Aktivitas perusahaan harus mengutamakan kebaikan dan manfaat bagi masyarakat luas. Yang kedua, amanah. Tanggung jawab. Perusahaan harus jujur dan transparan dalam menjalankan operasionalnya. Yang ketiga, ihsan, kebaikan. Melakukan semua kegiatan dengan niat yang baik dan kualitas terbaik. Selanjutnya, penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan dalam perseroan terbatas. Penggabungan merger adalah penggabungan dan perusahaan menjadi satu. Peleburan, consolidation, melibatkan pembentukan entitas baru dengan membubarkan entitas yang lama. Yang ketiga, pengambil alihan, acquisition, berarti membeli sebagai besar saham perusahaan lain untuk mengendalikan perusahaan tersebut. Yang keempat, pemisahan. Spin-off adalah membagi satu perusahaan menjadi dua atau lebih entitas yang terpisah. Selanjutnya, landasan hukum TJSL dalam syariah. TJSL didasari oleh ajaran agama, termasuk ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga alam dan masyarakat. Contoh ayat yang relevan adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 205 yang mengingatkan agar manusia tidak membuat kerusakan di bumi. Selain itu, regulasi di Indonesia seperti UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan OJK mengatur bahwa perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial. Hal ini dipertegas dengan kewajiban zakat dan kegiatan sosial sebagai wujud tanggung jawab dalam syariah tersebut. Prinsip syariah dalam proses penggabungan dan peleburan. Proses penggabungan atau peleburan perusahaan dalam syariah harus memastikan tidak ada praktik yang bertentangan dengan Islam. Hal-hal seperti transparansi, keadilan dalam perlakuan terhadap semua pihak, dan menghindari unsur riba harus diperhatikan. Contoh dalam akuisisi perusahaan, seluruh proses harus bebas dari hal-hal yang diharamkan. Tantangan dalam implementasi. Ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan TJSL dan proses penggabungan berbagi syariah, seperti kurangnya pemahaman manajerial tentang prinsip syariah dan kerumitan keputusan regulasi. Selain itu, ada hambatan teknis seperti kebutuhan audit syariah yang lebih komprehensif. Studi kasus menunjukkan bahwa beberapa perusahaan menghadapi tantangan ini dengan mengadopsi kebijakan dan pelatihan berbasis syariah. Contoh penerapan TJSL dan penggabungan syariah. Beberapa perusahaan syariah di Indonesia telah melakukan TJSL dengan zakat perusahaan dan inisiatif rumah lingkungan. Contohnya, penggabungan syariah dapat dilihat pada perusahaan yang tetap mematuhi prinsip masalah dan amanah selama proses merger, memastikan transparansi dan keadilan untuk semua pemangku kepentingan.
Terakhir, kesimpulan. Penerapan prinsip syariah dalam TJSL dan restrukturisasi perusahaan sangat penting untuk menjaga integritas bisnis. Praktik ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Kepatuhan terhadap syariah mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan dan adil.